Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengembangan sosial dan emosional. Dosen pengampu Chandra Asri Windarsi, SH MPD, Program Pendidikan Guru Anak Usia Dini, IKIP Siliwangi. Lalu di sini saya akan memaparkan salah satu permasalahan yang ada di salah satu lembaga saya dengan tema dampak terjadinya perceraian orang tua terhadap anak. Biodata penulis. Nama Silpa Salapia, NIM 230700110, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Latar belakang masalah. Perceraian ialah hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri. Namun, hal ini harus dilakukan saat perdebatan di antara suami dan istri sudah tidak lagi menemukan titik temu. Efek perceraian bagi anak yang kebanyakan buruk bagi sisi psikologisnya, anak akan merasa keluarganya sudah tidak lagi sempurna, sehingga akan muncul rasa iri terhadap teman-teman sepermainannya yang seringkali menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Saat orang tua memutuskan untuk bercerai, maka anak akan beresiko kehilangan rasa percaya diri, ketenangan batin, dan kehilangan cita-cita. Sifat mereka menentukan pada kehidupan masyarakat apakah akan menjadi anak yang selalu bersembunyi atau sebaliknya kasar. Mereka akan menjadi anak yang di luar kendali dan lebih agresif. Definisi masalah. Ada satu anak yang setiap hari dia itu kaki dan tangannya selalu jahil. Dan ketika ditegur oleh guru pun, dia tidak ada rasa takut sama sekali. Malah dia balik menentang kepada gurunya. Lalu dia pun sering marah-marah pada saat bermain, lebih ketidaksabaran, selalu menyelek kalau sedang mengantri. Lalu pernah pada saat belajar, dia menendang temannya dan korban yang ditendangnya malah diam karena emang dia belum bisa melawan. Meskipun badan korban lebih besar dari pelaku, pada saat ditegur pun dia seperti tidak ada rasa bersalah, disuruh minta maaf pun tidak mau, malah dia yang marah-marah. Masalah yang dilakukan anak. Yang pertama, marah-marah. Pada saat bermain, anak tersebut tidak bisa mengontrol emosi. Yang kedua, tidak mau antri. Kenapa kita harus menerapkan budaya antri? Karena antri bisa kita lakukan ketika kita bisa bersikap sabar dan membiasakan diri untuk peduli dengan orang lain. Yang ketiga, mencubit. Karena mencubit bentuk kekerasan fisik yang dapat mengganggu kecemasan otak dan kesulitan sosial. Yang keempat, jahil. Pada anak tersebut, dia selalu mengunci pintu pada saat temannya masuk WC. Yang kelima, menendang. Penyebab terjadinya masalah. Yang pertama, kurangnya perhatian dari sosok orang tua. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, hilangnya perhatian dari sosok ayah. Yang keempat, meluapkan isi hatinya. Yang kelima, kesepian. Dampak sosial emosional pada anak selaku korban. Yang pertama, perasaan takut. Korban selalu takut ketika bertemu dengan pelaku. Yang kedua, tidak mau lagi berteman dengan anak tersebut. Solusi. Yang pertama, ajak anak bicara. Carilah waktu yang tepat saat berbicara pada anak. Misalnya, pada anak saat sedang tidur, karena pada saat anak sedang tidur, sel-sel otak anak tersebut sedang istirahat. Yang kedua, luangkan waktu bermain bersama anak. Yang ketiga, tidak sering memarahi anak, apalagi memarahinya di depan umum. Yang keempat, ajari anak mengelola emosi. Yang kelima, hindari media kekerasan seperti media sosial atau game yang mengandung kekerasan. Treatment. Yang pertama, sekolah mengadakan parenting tentang kewajiban orang tua seperti yang terdapat dalam UU nomor 23 tahun 2002, yaitu orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak. Yang kedua, konseling. Kesimpulan, perceraian orang tua adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh setiap anak, dan ketika terjadinya perselisihan antar orang tua seharusnya tidak di depan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak. Anak usia dini itu sifatnya peniru, maka oleh karena itu janganlah sesekali memukul, mencubit yang bisa berdampak kepada anak dan bisa anak tersebut melakukannya kepada orang lain dan terjadilah bullying di sekolah. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Ra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh.
Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Emangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih, teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya, aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya? Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian, semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka, kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang, Jono dan Prengki, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah.
Jono dan Prengki mengerti kesalahan mereka. Dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto, aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri, kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Rengki. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.